Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, pada kali ini kita akan merenungkan satu hal yang umum ada di dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dalam kehidupan orang-orang yang sukses, yaitu satu kata yang kita kenal dengan kata ambisi. Saudara, apakah salah seseorang memiliki ambisi? Ya, tentu relatif ya. Kalau ambisi itu sesuatu yang baik, sesuatu yang membawa berkat, tentu itu sangat luar biasa. Tetapi kalau ambisi itu lebih kepada untuk melayani ego, bahkan nanti ujungnya akan membawa kesusahan bagi banyak orang, tentu itu tidak baik. Nah, saudaraku, dari sekian banyak hal yang bisa menjadi pokok atau alasan atau tujuan ambisi seseorang, ternyata di dalam Alkitab juga ada sesuatu yang menjadi sangat baik untuk menjadi ambisi anak-anak Tuhan. Apakah itu? Yaitu ambisi untuk menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Bagi beberapa orang Kristen itu tidak masuk di dalam agenda hidupnya. Yang penting dia Kristen dan dia merasa itu cukup. Jadi apakah hidupnya menyenangkan Tuhan atau tidak, dia tidak perlu untuk mengevaluasinya, karena baginya nggak penting. Tetapi bagi orang yang mau hidup mempermuliakan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, maka menyenangkan hati Tuhan itu menjadi agenda utama dalam hidupnya. Dan demikian pula pribadi Yesus. Pribadi Yesus adalah pribadi yang agenda utamanya, dan menurut saya agenda satu-satunya adalah menyenangkan hati Bapa, melakukan kehendak Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Dan itu yang membuat dia bersukacita, itu yang membuat dia puas dalam kehidupan dia ketika dia ada di muka bumi ini. Saudara, mari kita mulai dari 2 Korintus pasal 5 ayat 9. 2 Korintus 5 ayat yang ke-9, sebab itu juga kami berusaha, garis bawahi kata berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Wow. Apakah ini ayat pegangan kita hari-hari ini, saudara? Atau yang kita pegang hanya ayat-ayat yang berbau berkat, ya, bahwa Tuhan setia, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah menelantarkan kita. Saudaraku, pada satu titik Anda harus yakin bahwa itu ya dan amin, dan perlu untuk move up, move forward, untuk naik tingkat. Ya, jadi sebagai anak Tuhan yang mau hidupnya berkenan kepada Tuhan, dia yakin betul bahwa Tuhan pasti pelihara dia. Tetapi ada hal yang lebih penting untuk dia pikirkan, ada hal yang lebih penting untuk dia renungkan, ada hal yang lebih penting untuk dia upayakan, yaitu bagaimana entah dia di dalam tubuh atau di luar tubuh, hidupnya berkenan kepada Allah. Dan dalam hal hidup berkenan kepada Allah itu tidak selamanya mulus ya saudara. Yang ngomong tadi kan Rasul Paulus. Dan kita tahu bagaimana hidup Rasul Paulus. Mana lebih enak secara daging, dia jadi Saulus atau jadi Paulus? Jadi Saulus itu lebih menyenangkan secara daging. Dia bisa mengumbar hawa nafsunya, dia bisa mendapatkan nama yang terkenal, mungkin jabatan yang tinggi, kesenangan-kesenangan dunia yang tidak terbatas karena dia menjadi orang yang kaya dan berpengaruh. Wow. Tetapi dia rela membuang semua itu dan menjadi Paulus. Dan waktu dia menjadi Paulus, pekerjaannya memberitakan Injil. Kemudian gara-gara itu dia harus menghadapi banyak kesusahan, banyak kesulitan, banyak pertentangan. Dan itu bisa menyiksa tubuh bahkan jiwanya. Tetapi dia tetap memilih yang kedua ini. Sebab apa? Dia melihat ke ujung, bahwa kalau yang pertama dia jadi Saulus, di bumi ini dia pesta pora, dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan, katakanlah demikian, tetapi ujungnya adalah kebinasaan dalam kengerian yang kekal.
dalam kehinaan yang kekal. Tetapi ketika dia sebagai pengikut Kristus, sebagai pelayan Kristus, dia menderita banyak tantangan, dia pikul salib ketika dia hidup, tetapi mahkota kehidupan, mahkota yang Tuhan sediakan jauh lebih indah, jauh lebih mulia, dan dia mengarahkan hidupnya ke sana. Itu sebabnya ada kata, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Apa yang Anda usahakan hari-hari ini? Mendapatkan revenue yang lebih lagi melalui usaha Anda? Itu tidak salah, itu baik. Mendapat profit yang lebih baik. Pengen menikmati hidup ini, saudaraku. Tetapi menurut Rasul Paulus itu nomor sekian. Ada hal yang lebih penting, jauh lebih penting, yaitu berusaha. Tuhan semakin berkenan terhadap kehidupan kita. Kalau orang bisnis itu ada customer satisfaction survey, ya, survei kepuasan pelanggan. Dia pengen pelanggan makin puas, yang ditandai dengan CSI, Customer Satisfaction Index. Kalau kemarin indeksnya 60%, dari skala 100 dia pengen naik jadi 65, bahkan 70, syukur-syukur jadi 80%. Artinya apa? Lebih banyak customer yang puas. Artinya apa? Maka bisnisnya akan sustain, ya, karena customer tidak akan meninggalkan dia. Pernahkah kita takut Tuhan meninggalkan kita, saudara? Karena dia tidak puas akan hidup kita. Pernahkah terpikir oleh kita untuk melakukan survei, Tuhan, sejauh ini apakah Engkau berkenan akan hidupku? Kalau skala 0 sampai 100, Tuhan, nilaiku berapa, Tuhan? Dan kemudian ketika nilainya keluar, lalu kita ingin, aduh Tuhan, saya belum puas. Saya ingin Tuhan disenangkan. Semakin hari berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara, ya, tolong direnungkan bagi kita semua. Apakah ini penting nggak untuk kita renungkan? Ya. Nah, di dalam bahasa Inggris, dalam terjemahan LIT, ya kan, 2 Korintus 5 ayat 9 ini dikatakan begini, we make it our ambition to please Him. Kami membuat itu sebagai ambisi kami untuk menyenangkan hatinya. Nah, kenapa menggunakan kata ambisi? Karena ambisi itu tidak sekedar niat. Ambisi itu jauh lebih besar dari sekedar berencana. Ambisi juga lebih besar daripada berusaha. Ambisi itu ada unsur ngotot, mengerahkan segala daya upaya. Bahkan orang yang punya ambisi besar itu sampai lupa waktu, lupa keluarga, ya. Ini yang negatifnya, ya, untuk memberikan kita satu pengertian tentang ambisi itu, seberapa dahsyatnya ambisi itu dibanding sekedar usaha. Dan kalau saya merenungkan ayat ini terkait dengan pribadi Rasul Paulus yang mengucapkan ayat ini, maka saya hanya bisa mengatakan benar, Rasul Paulus itu sangat berambisi untuk membuat Tuhan berkenan akan hidupnya, untuk membuat Tuhan senang, untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, saudara, nah seringkali usaha kita itu gampang gugur oleh hal-hal yang remeh, ya. Seperti badan kurang nyaman sedikit, kita udah nggak ibadah, ya kan, alasannya sakit. Atau kurang berkat sedikit membuat kita melupakan ibadah, lebih baik mengejar target, mengejar omset, dan segala macam. Kecewa sedikit, kemudian kita mogok dari pelayanan. Doa kita tertunda, belum dijawab oleh Tuhan, kita bilang Tuhan gak sayang. Itu jauh dari kata ambisi, saudara, ya. Karena ambisi itu di dalam kamus bahasa Indonesia berkatakan begini, ambisi menurut kamus besar bahasa Indonesia, keinginan, hasrat, nafsu yang besar untuk menjadi, untuk memperoleh, untuk mencapai sesuatu. Jadi suatu hasrat yang besar, terlihat besarnya dari usahanya, dari perjuangannya, dari pengorbanannya. Dan kalau kita berkaca pada Rasul Paulus, sebenarnya apa yang kita sebut pengorbanan seringkali terlalu kecil, terlalu tidak sebanding dengan apa yang Rasul Paulus alami, apalagi dibanding dengan Yesus. Apa yang Yesus korbankan bagi ambisinya untuk menyenangkan hati Bapa. Naik ke Golgota, saudaraku. Di Taman Getsemani kalau dia mau mundur bisa.
Tetapi kan dia bilang, bukan kehendakku ya Bapa, kehendakmu jadilah. Tuhan, bukan kesenanganku yang penting, tapi engkau berkenan itu yang penting. Tapi engkau senang itu yang penting. Ya, seringkali anak-anak muda juga begitu, bingung dalam memutuskan sesuatu. Ini boleh nggak Kak? Ini boleh nggak Om? Ya tanya saja kepada dirimu sendiri, apakah kalau engkau melakukan itu, Tuhanmu senang atau tidak? Kalau Tuhanmu senang, lakukan. Kalau tidak, jangan dong. Ya, saudara, ini menjadi satu perenungan kita. Nah, kita lanjutkan. Tujuan yang ajek ya, tujuan yang konstan dari setiap orang yang benar-benar mengenal Tuhan adalah bagaimana dia bisa menyenangkan hati Tuhannya. Dia paling takut kalau muka Tuhan berubah. Dia paling takut kalau hadirat Tuhan itu bergeser. Karena bagi orang yang mengenal Tuhan, dia tahu betul bahwa hidupnya sangat bergantung kepada Tuhan. Hidupnya sangat ditentukan oleh kehadiran Tuhan. Dan dia tidak mau Tuhan kemudian undur. Tuhan itu bergeser. Dia mau Tuhan tetap ada dalam hidupnya. Itu sebabnya dia hati-hati hidup. Dia meyakinkan dirinya bahwa yang penting lebih dari segala-galanya adalah menyenangkan hati Tuhan. Ya, ini gampang diomongkan saudaraku, tetapi memerlukan tekad yang besar, perlu ambisi yang besar. Ya, Yohanes 8 ayat 29. Di sana dikatakan begini. Yohanes 8 ayat 29. Dan ia Yesus yang dan ia Bapa yang telah mengutus aku Yesus, ia Bapa menyertai aku Yesus. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Tuh lihat. Demi Yesus selalu disertai Bapa. Tiketnya cuma satu. Yesus harus selalu menyenangkan hati Bapa. Ulang. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Anak-anak muda, anak-anak remaja tahu rahasia disertai Tuhan. Sejak engkau remaja, sejak engkau muda ini sampai seterusnya, engkau tidak akan pernah kehilangan penyertaan Tuhan yang membuat hidupmu prosper, karena engkau senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Jadi, hidup berkenan kepada Tuhan itu terkait langsung dengan penyertaan Tuhan. Dan penyertaan Tuhan terkait langsung dengan mujizat-mujizat dan pertolongan Tuhan yang kita perlukan. Mengerti rahasia ini ya saudara? Haleluya. Yang kedua, nah kalau kita tanya kepada diri kita, apakah ambisi kita hari-hari ini dalam hal menyenangkan hati Tuhan? Ada contoh di dalam Alkitab yang luar biasa adalah Henoh. Ambisinya number one, menyenangkan hati Tuhan. Ya, Ibrani 11 ayat 5. Karena iman Henoh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Wow, sedemikian dahsyat komitmen Henoh untuk menyenangkan hati Tuhan. Sampai satu titik Tuhan mengangkat dia, sehingga dia tidak perlu mengalami kematian. Bagaimana saudara? Keren ya? Luar biasa. Berapa lama sih dia membangun hidup yang berkenan kepada Tuhan itu? Kan pastinya tidak dari awal Henoh itu sempurna. Tidak dari awal dia langsung bisa senantiasa menyenangkan hati Tuhan, langsung senantiasa berkenan kepada Tuhan, kan tidak. Tetapi yang jelas ada progres karena dia punya ambisi. Nah, orang yang punya ambisi itu mengejar target. Dia ukur dari waktu ke waktu seberapa dia dekat dengan target itu. Bukan asal hidup, tetapi hidup dengan satu tujuan. Tujuan Henoh adalah berkenan kepada Allah.
Nah, Kejadian pasal 5 ayat 22 mengatakan 300 tahun Henoh itu membangun hal ini. Terus Anda mungkin bertanya, wah kita mana nyampe 300 tahun. Nah bukan begitu, kita harus melihat 300 tahun ini relatif terhadap umur rata-rata manusia pada waktu itu. Anggap saja umur rata-rata manusia waktu itu sekitar 600 tahun atau sekitar 900 tahun yang tertinggi ya. Lalu ini 300 tahun kira-kira kan setengah atau sepertiga dari umur hidup. Jadi kalau kita sendiri pengen umur sampai 70 tahun atau sampai 80 tahun seperti Bapak Gembala ya, katakanlah 70 tahun rata-rata, kemudian 35 tahun kan kira-kira komitmen itu. Jadi sejak Anda umur 35 tahun sampai meninggal kan kira-kira begitu. Konsisten, hidup senantiasa berkenan di hadapan Allah. Wow, mudah dikhotbahkan ya, tapi kita juga harus berusaha. Karena kata ini mengandung kata usaha, judulnya saja ambisi untuk menyenangkan hati Tuhan. Ambisi hidup berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Nah, lanjut. Tentu ada syarat ya bagi seseorang, karena Henoh tadi dikatakan begini, karena iman Henoh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Perhatikan, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh apa? Kesaksian. Ada tanda, ada bukti yang bisa diamati, bisa diukur, dan itu merupakan tanda bahwa dia hidup berkenan kepada Tuhan. Ada kesaksian, bukan dirasa-rasa sendiri oleh Henoh. Oh, aku ini hidup berkenan kepada Tuhan. Enggak, ada kesaksian. Kesaksian itu berarti diamati oleh orang lain atau oleh pihak lain. Ya kan? Seperti itu. Nah, apa sih kesaksian atau apa sih tanda, apa sih syarat orang hidup untuk menyenangkan Allah itu ya? Yang pertama saudaraku, orang itu harus dilahirkan kembali. Di dalam Roma 8 ayat 8 dikatakan, Roma 8 ayat yang ke-8, mereka yang hidup dalam daging, mereka yang belum dilahirkan kembali, sehingga hidupnya itu hidup di dalam daging, bukan hidup di dalam roh, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tidak mungkin. Firman Tuhan berkata begitu. Sebab daging dan roh, roh dan daging selalu bertentangan. Kita tidak mungkin menyenangkan Tuhan kalau hidup kita selalu bertentangan dengan Dia. Dengan bahasa lain, selalu mendukakan rohnya. Pikiran kita tidak cocok dengan pikiran Tuhan, bahkan bertentangan. Perasaan kita bertentangan. Perkataan kita tidak sesuai dengan bahasa sorga. Perbuatan kita tidak menjadi kesaksian. Kemudian seluruh hidup kita bertentangan. Nah, firman Tuhan berkata, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, untuk membuat manusia daging ini mengalami perubahan, tidak bisa dengan pendidikan moral, tidak bisa dengan pendidikan agama, karena hati nuraninya tetap sama meskipun otaknya diinjek dengan pengetahuan yang baru tentang moralitas, tentang keagamaan, rohnya tetap sama, roh yang lama. Itu sebabnya kekristenan bukan sekedar agama, kekristenan adalah perubahan kodrat. Roh yang lama itu mati, dilahirkan kembali menjadi roh yang baru di dalam Tuhan, dilahirkan oleh air dan roh. Kemudian itu adalah roh yang mengenal Tuhan, roh yang datang dari Tuhan. Itu sebabnya dia bisa berbuat benar, dia bisa berbuat berkenan kepada Tuhan, membawa kita yang telah lahir baru untuk mengenal Tuhan secara pribadi, saudaraku. Jadi kalau ada yang mendengar atau melihat video ini, hidupmu masih terus bertentangan dengan Allah, coba tanya, apakah engkau sudah lahir baru atau belum? Kalau belum, maka Tuhan mengundang. Maukah engkau dilahirkan kembali? Menerima kodrat ilahi yang dipercik oleh darah Yesus. Hati nuranimu disucikan, sehingga dari dalam itu memunculkan kebenaran, memunculkan kesucian, memunculkan kekudusan. Dan baru dengan cara demikian kita bisa berkenan di hadapan Allah. Karena daging ditundukkan oleh roh, roh yang telah lahir kembali, memiliki kuasa yang dari Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya ya.
Nah, Galatia 5 ayat 19-21, mungkin ada yang bertanya, perbuatan daging itu apa sih? Nah, beberapa ada contohnya di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu perbuatan daging. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa, perhatikan, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, yaitu perbuatan daging, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, sebab hidupnya tidak berkenan kepada Allah. Bisa paham, saudaraku, ya? Jadi kelahiran baru itu penting banget. Bukan Kristen, tapi lahir baru. Orang menyebut yang lahir baru itu agamanya Kristen, tetapi orang Kristen belum tentu lahir baru. Dan lahir baru menjadi sangat penting bagi kita. Haleluya, puji Tuhan, ya. Yang kedua, tanda atau ciri kesaksian orang yang hidupnya berkenan kepada Allah selain dia adalah lahir kembali, itu syaratnya. Yang kedua, kita harus memisahkan diri dari segala hal yang Tuhan tidak suka, tidak berkenan. Bersahabat dengan seseorang otomatis mengandung konsekuensi. Kita harus memperhatikan dan menghargakan apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka, kalau persahabatan itu mau langgeng, mau sustain. Nah, bersahabat dengan Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan, itu mengandung konsekuensi yang sama. Kita harus mau tahu dan menghargakan apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan tidak suka. Kalau ditabrak terus, persahabatan itu bisa putus, bisa hancur. Nah, kalau kita membaca di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 16 dan 18, kita lihat ayat 16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Nomor 1, ya. Kalau kita mau bersahabat dengan Tuhan, tidak boleh ada berhala dalam hidup kita, apapun bentuknya, ya. Karena kita adalah bait Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini hubungan yang Tuhan mau. Allah umat. Tuhan tinggal bersama-sama dengan umatnya. 17. Sebab itu, 1, keluarlah kamu dari antara mereka. Jadi ada tempat di mana kita nggak boleh masuk. Kalau sudah terlanjur masuk, keluar. Ya. Dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Maka aku akan menerima kamu. Kata maka ini mengandung syarat. Syaratnya dikerjakan dulu, maka di belakang maka akan terjadi. Maka aku akan menerima kamu setelah kamu keluar, meninggalkan, dan tidak menjamah apa yang najis. Adakah sesuatu yang najis yang kita hidup di dalamnya hari-hari ini? Tuhan mau kita keluar. Dan Tuhan mau kita memisahkan diri, tidak lagi bersentuhan. Saudaraku, maukah engkau untuk meninggalkan sahabat-sahabatmu yang Tuhan tidak berkenan demi engkau bersahabat dengan Tuhan? Maukah engkau meninggalkan hobimu yang Tuhan tidak berkenan demi engkau mendapat sukacita yang dari Tuhan? Tidak ada yang memaksa saudara, tidak ada yang memaksa saya. Masing-masing kita mengambil keputusan. Itu sebabnya hal ini firman Tuhan berjudul ambisi untuk menyenangkan Tuhan, ambisi untuk berkenan kepada Tuhan. Itu tidak sekedar keinginan, itu butuh tekad yang besar, butuh keberanian, butuh nyali,
butuh satu keputusan yang besar. Karena konsekuensinya bisa itu tadi. Anda harus berpisah dengan seseorang, Anda harus berpisah dengan satu komunitas, Anda harus meninggalkan satu hobi, Anda harus mulai menekuni sesuatu yang berbeda dengan sebelumnya. Sebab engkau mulai bersahabat dengan pribadi yang berbeda, yaitu dengan Allah sendiri. Saudara, ayat 18. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Bahkan Tuhan menawarkan lebih, bukan sekedar umat dan Tuhan, bukan sekedar sahabat dengan sahabat, tetapi tanggung jawab seorang bapa terhadap anak-anaknya. Haleluya, haleluya, haleluya. Setiap langkah mendekat kepada Allah, meninggalkan apa yang berdosa, mendatangkan berkat, berkat, berkat luar biasa. Tetapi setiap langkah menjauh dari Tuhan untuk melakukan dosa mengundang kutuk hukuman murka Allah. Saudara, saya yakin kita memiliki kecerdasan rohani, dan kita berdoa agar itu tidak sekedar menjadi pengetahuan kita, tapi menjadi satu ambisi yang bergelora seperti Yesus hanya mau menyenangkan hati Bapa, hanya mau berkenan kepada Bapa. Itu saja tujuannya. Dan lihat, Bapa akan kemudian hadir sebagai sahabat, sebagai Allah bagi umatnya, dan sebagai Bapa bagi anak-anaknya. Luar biasa saudaraku ya, tawaran dari Tuhan. Nah, sebagai anak-anak Allah, kehidupan kita adalah peperangan. Berkali-kali saya menyampaikan bahwa hidup ini bukan rekreasi. Hidup ini adalah perjuangan. Salah satu perjuangan melawan daging kita sendiri, yang seringkali menjadi tempat iblis untuk merajalela, menyesatkan kita, membawa kita jadi najis dan kotor, membawa kita jauh dari hadirat Allah. Itu peperangan saudaraku, gak bisa dilakukan dengan santai-santai saja. Itu harus mengandung ketegasan ya, seperti dalam kitab Ayub pasal 22, tegas terhadap dosa, ayat yang ke-23. Tegas ya saudara, haleluya. Nah, yang ketiga saudara, selain yang pertama tadi, syarat untuk menyenangkan Tuhan yang pertama, lahir baru. Dari manusia baru kita ini keluarlah hal-hal yang baru, hal-hal yang kudus, hal-hal yang suci, hal-hal yang benar ya, kecuali itu tidak mungkin. Yang kedua, kita harus memisahkan dari hal-hal yang Tuhan tidak berkenan ya. Haleluya. Jangan takut kehilangan sesuatu yang Tuhan tidak berkenan. Anda akan segera mendapat gantinya, sesuatu yang dari sorga, dan itu jauh lebih indah, jauh lebih berkualitas saudara. Jangan takut ya, haleluya. Dan yang ketiga, kita harus hidup dalam iman. Karena hidup ini tidak selalu sama persis seperti yang kita pikirkan. Dan keadaan hidup kita tidak selamanya persis seperti yang kita rindukan. Banyak hal yang kita tidak mengerti. Mata jasmani kita tidak bisa menangkap apa-apa yang tersembunyi di balik peristiwa-peristiwa. Tetapi Tuhan hanya bilang bahwa orangku yang benar akan hidup oleh iman. Artinya apa? Wajar kalau kita tidak mengerti, tetapi menjadi tidak wajar kalau kita tidak percaya bahwa Tuhan ada di pihak kita, bahwa kita pasti tertolong. Dan Tuhan berkata di dalam Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tidak mungkin. Puji Tuhan kita dikaruniai rasio ya, cara kemampuan berpikir yang kuat, tetapi kita tidak hidup oleh rasio. Puji Tuhan kita diberi kepekaan dalam perasaan kita ya, perasaan yang tajam dan segala macam. Tapi kita juga tidak hidup oleh perasaan. Kita memiliki gairah, memiliki cita-cita, passion dan segala macam ya, yang Tuhan juga berikan kepada kita. Tapi kita tidak hidup oleh passion, oleh gairah, oleh kemauan. Karena pada satu saat akal pikiran kita tidak bisa menjelaskan peristiwa yang terjadi. Pada satu saat perasaan kita menipu kita, dan itu bukan cerminan apa yang benar. Dan yang ketiga, kadangkala kehendak kita tidak tahu kita diwarnai oleh kedagingan. Itu sebabnya kita tidak bisa hidup oleh akal, pikiran, perasaan, dan kemauan. Kita hanya diminta oleh Tuhan hidup oleh iman. Yaitu ketika pikiran kita tidak bisa mencerna, perasaan kita tidak menentu, dan keinginan-keinginan kita itu sedang diuji kemurniannya, Tuhan mau kita hidup dalam iman.
Dan tanpa iman, kata Tuhan, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada upah, ada upah. Bagi orang yang percaya, ada upah. Karena Allah ada, Dia bukan fiksi, Dia nyata. Jadi iman itu akan berpasangan dengan Allah yang nyata, akan mendatangkan pertolongan. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan, itu janji Tuhan. Ya saudaraku, jadi untuk hidup seperti Yesus yang senantiasa berkenan kepada Bapa, satu, lahir baru. Lahir baru, dua, memisahkan diri dari hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Dan yang ketiga, hidup oleh iman. Yang keempat, di dalam setiap pemberian kita, ya, seperti firman Tuhan mengatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Allah, bait Roh Kudus, Roh Allah yang kamu terima dari Tuhan, yang diam di dalam dirimu. Oleh karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, dalam hal ini terkait dengan banyak hal. Ibadah kita, persembahan kita, pelayanan kita, itu adalah bentuk bagaimana hidup ini, melalui tubuh yang hidup ini, kita mempermuliakan Allah. Nah, ketika kita melakukan semua itu, entah itu berdoa, kita ibadah, kita bekerja, melayani satu dengan yang lain, kemudian kita juga melakukan misi-misi pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Agar semua itu berkenan kepada Allah. Kata kuncinya adalah kita harus memberi yang terbaik. Kita harus memberi yang terbaik. Imamat 1 ayat yang ketiga. Imamat 1 ayat yang ketiga. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Garis bawahi kata tidak bercela. Jadi ada hubungannya kata tidak bercela dengan Tuhan berkenan kepadanya. Saudara, orang yang berambisi untuk menyenangkan seorang pejabat, dia berpikir-pikir, apa ya yang harus saya lakukan agar dia berkenan? Oh, ini menjelang Lebaran, apa dia boleh terima parcel ya? Ataukah di ulang tahun beliau, apakah dia boleh menerima hadiah ya? Dan kalau misalnya ada hadiah yang mau diberikan kepada seorang pejabat, kemudian dia akan memikirkan apa yang dia suka, bagaimana membungkusnya, bagaimana untuk menyampaikannya, sedemikian rupa tidak bercela agar dia berkenan. Pikiran sederhana ini seringkali lepas dari mentalitas anak-anak Tuhan. Gak tahu apa sebabnya. Apakah karena seringkali mendengar bahwa Yesus sahabatku, kemudian dia bisa begitu saja mempersembahkan sesuatu. Dia lupa bahwa dia adalah Allah yang maha agung, dan Allah yang dipermuliakan dari terbitnya matahari sampai terbenam. Namanya tinggi luhur dan dipuji. Saudaraku, jangan-jangan di situ letak kelemahan kita. Bahwa kita tidak memandang serius kemuliaan Allah. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu untuk Dia, ternyata banyak cacat dan celah. Seperti yang Tuhan tegur terhadap jemaat jemaat Israel dalam hal ini di dalam kitab Maleaki pasal 1. Bahwa Tuhan mencari, kalau engkau umat, aku Tuhan, di mana hormatmu? Di mana takut akan aku kalau aku ini adalah bapakmu dan kau adalah anak-anakku, ya. Bahwa Tuhan memandang dirinya sebagai Tuhan dan mereka umat, Tuhan adalah Bapa dan mereka anak. Tuhan mencari hormat dan takut. Tetapi dari persembahan yang mereka bawa dalam ibadah-ibadah mereka, tidak ada kesaksian bahwa mereka memiliki rasa hormat dan takut akan Tuhan. Sekarang kalau kita bertanya, mohon maaf saudaraku ya, kalau dinilai bagaimana cara Anda beribadah kepada Tuhan, bukan hanya ketika di gereja, tetapi juga di dalam kegiatan sehari-hari misalnya, berapa ranking kita? Apakah kita menghormati Tuhan? Apakah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Bangsa Israel dididik untuk kalau
bikin apa-apa, itu Tuhan bilang, usahakan agar tidak ada cacat dan celah, supaya Allah berkenan kepada mereka. Ya, kita renungkan saja saudaraku. Saya yakin kita cukup dewasa untuk mengunyah ayat ini. Apakah dari hari ke hari sikap kita, cara kita berbakti dan melayani Tuhan dan mengerjakan kesibukan kita sehari-hari, itu Tuhan berkenan. Ya. Yang terakhir, yang keempat, kita melihat setelah yang pertama adalah kelahiran kembali, yang kedua adalah kita harus memisahkan diri dari hal-hal yang Tuhan tidak berkenan, dan yang ketiga kita harus hidup dalam iman, dan yang keempat memberi yang terbaik, ya, tidak bercela agar Tuhan berkenan. Dan yang berikutnya, yang terakhir yang kita bahas kali ini adalah kita harus hidup taat kepada perintah Tuhan. 1 Samuel 15 ayat 22 berkata, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan akan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Simple. Taat. Lahir baru, menjauhkan diri dari apa yang Tuhan tidak suka, membuat kita kudus di hadapan Tuhan. Setelah kita kudus, kemudian menjalani hidup dengan iman. Kemenangan-kemenangan kita peroleh. Kita persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus, yang tidak bercela. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Itu yang keempat. Melalui apa? Melalui ketaatan kita setiap hari. Ke gereja baik, tapi kalau nggak taat percuma. Baca Alkitab, Kejadian, Wahyu bolak-balik bagus, tapi kalau tidak diiringi dengan ketaatan juga percuma, karena Tuhan bilang bahwa mendengarkan itu lebih baik daripada korban sembelihan. Dan memperhatikan atau dengar-dengaran itu lebih baik daripada lemak domba jantan. Tetapi setiap langkah ketaatan itu membuat Tuhan berkenan. Dan setiap perkenanan Tuhan mengandung berkat yang luar biasa. Puji Tuhan. Nah, apa itu berkat-berkatnya? Kalau Allah berkenan, saudaraku, saya bacakan saja ayat-ayatnya. 1 Mazmur 18 ayat 20. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku, karena Ia berkenan kepadaku. Berkat pertolongan, berkat kelegaan, dan berkat keselamatan. Haleluya. Berikutnya, Mazmur 30 ayat 8. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Jadi bukan karena kita, tetapi Tuhan yang membuat kita kokoh kuat. Ya saudaraku, karena apa? Karena Dia berkenan. Jadi kalau Tuhan memberikan kau bisnis, memberikan kau pekerjaan, memberikan kau pangkat dan jabatan, itu pasti kokoh kalau Tuhan yang memberikan. Dan agar Tuhan memberikannya padamu, maka engkau perlu berkenan kepada Dia. Maka kalau Tuhan berkenan, itu tidak akan jatuh ke lain orang, itu akan jatuh kepadamu. Haleluya, haleluya. Yang ketiga, Mazmur 37, 23, 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab ada Tuhan di situ. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Langkah-langkah orang itu ditetapkan, dikokohkan, diarahkan, dan Tuhan tidak menyuruh dia jalan sendiri. Dia beserta orang itu. Sebab mungkin dia akan tergelincir, mungkin dia tersandung, tapi tangan Tuhan cekatan, cepat menopang orang itu sehingga ia tidak akan tergeletak. Janji Tuhan. Haleluya. 1, 2, 3, 4 sekarang ya. Amsal 16 ayat 7. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia.
Seorang yang berbuat benar belum tentu tidak ada musuh, karena mungkin ada orang yang iri, ada orang yang memfitnah dia. Tapi kalau Tuhan berkenan kepada hidup orang ini, maka Tuhan yang mengurus orang itu. Tuhan yang mengurus musuh-musuhnya. Ya, Tuhan yang mementahkan siasat-siasat jahatnya. Tuhan yang membuat mereka gentar. Bahkan Tuhan yang membuat mereka mau berdamai. Yang terakhir, saudaraku, dalam renungan ini, Pengkhotbah 9 ayat 7, mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Wow. Bagi orang yang kepadanya Allah berkenan akan perbuatan-perbuatannya, dia akan makan rezekinya dengan senang, dengan sukacita, ya. Dan dia akan minum anggur, bicara kesukaan, ya, dengan hati yang gembira. Puji Tuhan, saudaraku, ambisi untuk hidup berkenan kepada Tuhan, ambisi untuk menyenangkan hati Tuhan. Kiranya itu juga menjadi ambisi kita, bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bersama-sama dengan orang-orang kudus-Nya. Tuhan menolong kita semua. Tuhan memampukan kita oleh pertolongan firman dan Roh Kudus untuk hidup semakin berkenan dan semakin diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.